Saudara, kata orang katanya, to receive Jesus cost nothing. Believe to Jesus cost something. To follow Jesus cost everything. Orang ini mau mengatakan bahwa untuk menerima Yesus orang tidak perlu berkorban apa-apa. Tetapi ketika orang mau menjadi percaya kepada Yesus, karena kepercayaannya itu dia harus mengorbankan sesuatu. Terlebih lagi ketika orang memutuskan untuk mengikut Yesus, maka bisa jadi dia harus mengorbankan, membayar kepercayaannya itu dengan banyak hal, atau mungkin segala sesuatu. Dan so kita sering mengatakan diri kita ini sebagai pengikut atau sebagai murid Yesus. Maka sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus, disadari atau tidak, itu dituntut ketaatan dari kita. Pengikut harus taat kepada yang kita ikuti. Murid harus taat kepada sang guru. Ketaatan itu menuntut pengorbanan. Kita lihat Yeremia yang taat menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang seringkali memberontak kepada Allah. Maka dia ditekan oleh orang-orang itu dan dia membayar harga itu. Tetapi dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan penuh kesetiaan. Ketaatan juga menuntut kerendahan hati. Bukan ego atau kemauan kita, tapi dengan rendah hati kita mengikuti tuntunan tangan Tuhan. Dan yakinlah bahwa tuntunan Allah akan membawa kepada kebaikan bagi kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya yang mengatakan ingin menjadi pengikut dia. Dalam Markus 9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37, dia Injil Markus ini mengatakan, Markus 9 ayat 30 sampai 37, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus sudah memberikan keteladanan ketaatannya yang sempurna. Ia kemudian juga mengajarkan kepada para murid supaya taat dengan memakai gambaran anak kecil. Biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, setia di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita percaya penuh kepada Allah. Tuhan memberkati.